Tapi kalau mobil yang gue suka, gue beli pakai duit rakyat, malu nggak sih? Nah, supaya teman-teman ketahui, di Indonesia itu pengadaan kendaraan dinas buat para pemangku kebijakan kita itu memang bisa bernilai fantastis. Dan dari sejak gua kerja di Kementerian Keuangan, di spesifik di bidang pengadaan ya, ini hal yang membuat gue bingung dari dulu. Belum kita ngomongin pejabat eselon 2-nya, belum kita ngomongin fasilitas bensinnya, supirnya, semuanya ditanggung dan dinikmati sama pejabat tinggi kita di seluruh level dari eksekutif, legislatif hingga yudikatif yang dulu sempat gue bahas panjang lebar. Ini yang seringkali jadi celah aturan. Di sisi lain, kalau pejabat pusat, pengadaan kendaraan dinasnya itu diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025. Nah, kalau di sini jelas maksimal harganya untuk pejabat eselon 1 dan eselon 2 besarannya 931 juta. Selanjutnya biayanya menyesuaikan daerah masing-masing. Misalnya di Aceh, biaya pengadaan kendaraan dinasnya per unit 641 juta. Sedangkan di DKI Jakarta itu di 731 juta. Jadi PNS pusat yang menjabat di daerah-daerah itu beda-beda tuh harganya. Di Papua itu bisa beda lagi, kisarannya ada di 641 juta hingga 836 juta. Itu untuk hal yang harusnya kita pertanyakan sekarang itu sebenarnya mekanismenya Bapak Ibu semua. Emang iya ganti gubernur tuh harus ganti mobil dinas. Sebenarnya kita perlu ingat mobil dinas itu kan bukan fasilitas pribadi ya. Itu kan aset negara ya, aset pemerintahan ya. Apalagi untuk alasan-alasan seperti marwah tadi atau ya tidak make sense tadi jalannya jelek makanya perlu mobil yang tangguh gitu. Ya jalannya diperbaikin bukan mobilnya yang dibeli impak gitu loh. Gue pernah jadi PNS 10 tahun dan gue ngerasa ada beban gitu loh. Kalau misalnya dikasih mobil plat merah atau motor plat merah gitu karena itu punya negara bukan punya lu gitu. Kayak gimana lu bermewah-mewahan di fasilitas yang dibiayai oleh masyarakat lu sendiri gitu kan. Iya, stance gue fasilitas mewah pejabat ini harusnya di-cut dan dialihkan ke sektor-sektor yang memang lebih menyentuh ke masyarakat langsung gitu. Gue percaya kalau anggaran kita ini baik itu APBN, APBD itu dikelola dengan tepat, efisien dan efektif itu dampaknya akan gede banget teman-teman. Bagian-bagian fasilitas-fasilitas dan pernak-pernik seperti ini di-cut, dialokasikan ke arah yang lebih tepat gitu. Dampaknya ke masyarakat akan jauh lebih besar. Sekali lagi, gue bisa ngerti orang suka mobil bagus gitu. Tapi di mana kenikmatannya ketika lu pakai mobil bagus itu dibiayain sama negara lu sendiri atau daerah lu sendiri atau sama masyarakat lu sendiri. Ya makan pun mereka sulit. Di mana sensasinya jadinya? Tapi kalau mobil yang gue suka gue beli pakai duit rakyat, malu nggak sih? Ya udah itu aja. Sampai jumpa di teman buka selanjutnya. See ya.